Gua nggak tahu kalian merasakan yang gua rasakan atau enggak, karena kalian lihat ini dari video ya. Cuman gini, kayak nyala layarnya menunjukkan logo Zhiyun gitu kan, dan dia ada lampunya dan kita bisa atur intensitasnya ya. Wih. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif, entah fotografi ataupun videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue kedatangan sebuah produk yang masih fresh banget di Indonesia, sebuah gimbal terbaru yang gue pribadi sangat excited buat bahas, dimana ini adalah gimbal compact dari Zhiyun dengan nama Zhiyun Crane M3. Mungkin gue sedikit disclaimer dulu, kalau ini bukan video review. Di sini kita unboxing dan first impression aja. Dan ini juga bukan barang yang bener-bener kalian beli barangnya seperti ini, karena ini adalah barang sampel ya. Ini nggak brand new gitu kan, udah dipakai sama orang, ini juga udah nggak disegel gitu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita dapat konten yang cukup cepet dulu, karena ini syutingnya literally barangnya baru nyampe banget nih. Dan gue yakin banyak dari kalian yang cukup haus akan pembahasan Zhiyun Crane M3 ini. Tapi tenang aja, gue tetap bakal bikin review fullnya. Gue akan usahakan secepat mungkin, tapi di sini kita akan unboxing dan impresi dulu. Dan sedikit note lagi, di sini gue datang sampelnya yang versi Pro, tapi kemarin gue dikasih catatan kalau unit mikrofonnya ini belum ada, jadi ya nggak apa-apa. Kita impresi, memang utamanya sih gimbalnya dulu aja, karena ini sangat exciting buat gue. Mungkin sebelum kita buka, gue juga pengen kasih lihat dimana kita juga pengguna Crane M2 sebelumnya. Dan kalian kalau kepo, ini gue udah bikin reviewnya, ada juga di channel SM Media. Dan gue sangat suka dengan gimbal ini karena kita pernah bawa X-T3 dipasang di sini dan dia cukup kuat untuk sebuah gimbal compact. Ini Crane M2 gitu kan. Cuma ya lensa yang bisa dipasang itu cukup terbatas. Nanti kita akan lihat seberapa beda gimbal Crane M3 ini. Gitu. Kita buka aja langsung. Versi Pro ini harusnya dia datang dengan sebuah tas. Oke, ini dia tasnya. Dan cakep sih tasnya. Kecil, lucu, cuman kayaknya agak untuk sebuah barang-barang produksi ini akan mudah kotor nanti ya. Apalagi kalau kalian pakai gimbal dan doyan produksi-produksi travel gitu kan. Gue rasa dia dengan pemilihan warna putih akan lebih cepat kotor. Tapi it's a nice bag gitu kan. Untuk semua gimbal yang pernah gue coba ya ini tas yang paling cakep yang pernah gue lihat gitu dari sebuah gimbal. Oh ya, gue kasih note juga sedikit. Per video ini tayang, bukan per video ini tayang. Hari ini kita syuting, dia udah mulai pre-order. Jadi kalau video ini udah tayang, harusnya kalian udah bisa pre-order via blibli.com. Linknya gue taruh ada di deskripsi kalau kalian pengen beli juga. Nah, yang gue lihat sih dia dijual dengan harga Rp5.899.000, dan kalau kalian ikut pre-ordernya itu ada kode khusus dan kalian bisa dapat diskon sampai Rp800.000. Jadi langsung aja meluncur. Pas banget lagi gue pakai ininya Blibli banget gitu kan. Tapi kita nggak disponsorin Blibli, oke? Nah, kita lihat di sini. Oh, dia ininya magnetik juga loh. Tasnya di sini magnetik, di sini ada sleting untuk bawa kayak aksesoris gitu kayaknya. Yang cukup tipis-tipis kayak filter mungkin atau semacamnya, atau plate buat kameranya. Sletingnya ada kanan kiri, tapi kita bisa buka seatas-atasnya nggak sih? Kayaknya harusnya bisa. Sebentar. Gue nggak tahu kalian merasakan yang gue rasakan atau enggak, karena kalian lihat ini dari video ya. Cuman gini, dari video-video yang gue tonton, gimbal ini lebih kecil dari dugaan gue. Lo merasa nggak berdua? Kayaknya kok, iya, soalnya gue nonton beberapa video review dan impresi juga dari luar, kayaknya gimbalnya ya ukurannya akan lebih gede, cukup jauh gitu dari M2. Tapi kecil, tapi ganteng banget. Gila, keren banget gimbal dan kecil banget. Kita sambil lihat dulu kita dapat apa aja di sini. Ini ada mini tripod juga. Mini tripodnya cukup gede ya, jadi nggak terlalu mini gitu. Beda sama si Crane M2 yang mini tripodnya cuma seukuran ini. Dia dapat mini tripodnya besar sekali ya.
Dan kita dapat ini juga strap kalau pengen diselempangin mungkin tasnya. Lalu di sini ada adapter kalau kalian mau pakai mikrofonnya ya, yang untuk sisi bawahnya nih. Set dapat adapternya juga karena ini yang versi Pro. Cuman sayangnya mikrofonnya di unit sampel ini nggak ada. Lalu kita lihat ada apa lagi di sini. Oke, perkabelan. Tripodnya gelinding nih. Lalu plate. Dan ya, itu dia. Di sini juga tasnya udah pakai padding gitu ya. Jadi ya otomatis lah kayak tas kamera gitu kan. Jadi dia cukup aman. Walaupun di sini ada strap juga. Tadi si gimbalnya berada di sini tuh dia stay gitu, nggak ngoblak-ngoblak gitu kan. Kita lihat di sini kita dapat beberapa perkabelan. Oh, di sini ada penjelasnya juga nih kabelnya. Buat apa mungkin boleh sekali direkam. Oke, itu ada penjelasannya ya untuk kabel-kabelnya dia buat apa-apa aja. Ya ini kayaknya buat connect ke berbagai jenis kamera. Sama di sini sebenarnya ada info dapat filter. Oke. Jadi kita dapat gelnya juga. Mungkin gua kasih lihat gelnya. Oh, dia magnetik ya. Gel untuk si lightingnya. Dan nanti kita akan lihat di sini dalam prakteknya. Oke, lalu kita dapat plate juga untuk ke kameranya. Dapat phone holder. Yang gua tahu sih dari review yang gua tonton di luar, phone holder ini nggak dapat kalau yang di versi basic. Tapi ya buat gua nggak terlalu masalah karena gua udah ada juga dari Kren M2. Cuman buat sekedar kalian tahu aja gitu kan. Atau ya sebenarnya phone holder cukup banyak lah gitu. Kalian bisa cari yang murah-murah. Dan ya ini dapat plate yang untuk ke kameranya. Nah mungkin kita lihat gimbalnya lagi. Ini kecil banget. Oke, habis ada perubahan cahaya sedikit, penataan cahaya gitu, biar kalian bisa ngeliat lebih jelas dan sekarang mungkin agak lebih oke. Nah, sekarang kita kasih lihat lagi nih perbedaannya gitu kan antara keduanya. Bedanya nggak terlalu jauh, tapi tetap dari segi rasa nih beda banget ya. Dan gue notice di sini dia ada dua kontrol di bagian telunjuk. Di sini ada dial gitu dan di bawahnya ada tombol. Ini gokil banget. Mungkin sekarang gue akan berdiriin biar gampang buat nyetingnya. Ini di sisi bawahnya nih kalian lihat ya. Sorry, ini ada buat sambungan kalau kalian mau pakai yang mikrofonnya nih. Sambungan elektroniknya. Lalu di sini ada mic in-nya kan kalau pakai yang ini. Tapi dia jacknya agak gede ya. Jadi mungkin khusus buat beberapa mic profesional aja. Kita kurang tahu juga karena di sini mikrofon dianya juga nggak ada. Tapi kita pasang dulu aja biar sama-sama berdiri. Oke, kalau gini kelihatan agak berbeda lumayan ya. Cuman ya faktor si tripodnya juga gede banget. Tapi tetap ini di posisi yang sama. Ini kan ketinggiannya juga kalian bisa lihat ya, agak berbeda gitu. Kalau tingginya sama, kurang lebih ukurannya mirip. Cuma memang di segi motor dan armnya di sini agak lebih gede. Tapi menurut gue itu bagus karena dengan kekuatan yang lebih besar dengan motor yang lebih gede, gue merasa dia akan memiliki footprint yang sama di tas gue gitu. Jadi dia tetap memiliki kekompakan yang sama. Kayaknya dia akan bisa juga kita simpen aja di samping tas Vanguard gue atau mungkin di dalam tas Peak Design gue juga ini harusnya possible banget dengan ukuran yang kayak gini. Dan gue suka banget dengan gimbal yang ukurannya kecil karena selain lebih compact buat dibawa-bawa, kalau kita bepergian gampang gitu kan bisa di packing dengan simple. Ketika dipakai pun dia nggak drawing too much attention gitu. Jadi ketika kita syuting di lokasi yang cukup publik, orang ngelihat ya alat kita nggak heboh-heboh banget gitu. Nggak kayak kalau kita pakai Webill 2 yang cukup orang tuh ngelihat alatnya profesional banget. Tapi Webill 2 juga oke banget. Kalian kalau pengen lihat kita udah ada reviewnya, silahkan cek juga. Itu gokil juga gitu untuk penggunaan profesional. Nah sekarang mungkin gue akan setup kamera di sini. Tapi sebelumnya sorry banget karena gue tidak ada kamera full frame di studio ST Media. Jadi kita akan pakein kamera APS-C terbesar dulu di sini. Tapi ya nanti di reviewnya gue akan berusaha sebisa mungkin untuk mendemokannya dengan kamera full frame. Tapi sekarang gue pasangin kamera APS-C dulu. Oke, ini dia bautnya menarik juga nih karena dia sebenarnya bisa kita putar pakai jari aja. Dia cukup gede, cuman di sisi bawahnya dia tetap ada ulir gitu ya, ada garis. Kalau kita mau pakai koin, mungkin alat bantunya atau pakai kayak obengnya Ulanzi tuh yang ada multi toolsnya. Nah ini bisa juga buat memperkencang. Lalu di sini kayak yang kita lihat, dia udah ada sistem locking mechanismnya. Dan locking mekanismenya juga lebih oke kayak gimbal yang udah proper gitu, kayak gimbal-gimbal yang gede. Jadi dia tiap motornya punya lock sendiri. Kalau di yang Kren M2 ini enggak. Dia locknya cuma satu buat yang puterannya doang. Nih misalkan gua lock.
Nah, dia akan nge-lock di posisi itu. Lalu untuk axis lainnya kita harus lipat ke posisi tertentu kayak gini. Lalu kita turunin ke bawah. Nah, kayak gini sampai full baru dia nge-lock semua. Gitu. Jadi dia tidak individual motornya punya lock sendiri. Sedangkan di sini dia tiap motornya ternyata dia punya lock sendiri. Sehingga dia nggak bisa kita lock di posisi kebuka kayak gini. Kalau ini dia harusnya bisa. Kita coba. Dia locknya tapi cukup lucu sih, kayak ngumpet gitu. Nah, agak berbeda dari yang biasanya, tapi mungkin karena kekompekannya juga gitu. Jadi dia bisa kita lock dengan posisi seperti ini gitu, posisi kebuka. Sedangkan si Kren M2 itu nggak bisa. Jadi itu nice upgrade juga, mungkin little details yang perlu kalian tahu gitu menurut gua. Lalu kenapa gua bahas itu? Karena ketika kita memasang kameranya jadi lebih gampang kalau bisa kita lock kayak gini gitu. Karena di gimbal-gimbal lain pun yang gimbal cukup gede gitu, yang cukup profesional itu seperti itu. Baru nanti kita balancing satu persatu. Sedangkan di sini itu nggak bisa per satu-satu motornya di lock gitu. Nih. Jadi ini kita buka locknya ke sana, kita pencet dia bisa di unlock. Lalu sama kalau mau kita pasang ini juga locknya harus kebuka dulu ke sana, baru kita pasang dan ini harus sampai balik lagi. Jadi dia nahan posisi tombol unlock kita gitu. Dan sekarang mungkin kita sambil balancing. Oke, di sini gue udah setup pakai Fujifilm X-T4 walaupun dia APS-C tapi ya ukurannya cukup besar juga gitu kan, cukup profesional. Dan di sini lensanya gue tukeran. Jadi di sini dikasih note dulu. Mungkin ini ISO-nya dinaikin berarti ya. Ya di sini kita pakai lensa 16 f2.8 karena lensa 18-nya pengen kita pakai di sini karena dia ukurannya cukup besar gitu, lebih besar dari si 16 dan lebih besar dari si Viltrox ini juga. Jadi kita mau mendemokan dengan lensa yang cukup besar juga di sini dan dia bisa cukup balance di sini mungkin ya. Kalau digerakin agak nengok-nengok dikit, ya mungkin dari guanya juga atau mungkin ada beberapa limitasi. Tapi ya di beberapa posisi balancing dia cukup balance. Gue udah coba ngadep atas, ngadep depan, lalu tadi ke sampingnya, ke sini aja. Dia juga cukup balance. Harusnya udah cukup bagus. Tapi kita akan lihat nanti karena dia punya satu fitur di mana dia bisa melihat tingkat stres dari tiap motornya, mirip dengan Webuild 2 yang pernah kita review juga. Sekarang kita akan coba buat nyalain. Oke, nyala. Layarnya menunjukkan logo Zhiyun gitu kan, dan dia ke atas. Nah, dia aman ya. Untuk setup, ini setup yang cukup gede. Biasanya kita kalau pakai X-T4 itu gimbal yang kita pakai ya udah kelasan sih, minimal pakai Webuild S, Webuild 2 dan lain sebagainya gitu. Dan di sini kita bisa pakai gimbal yang ukurannya kayak si Kren M2 gitu, kurang lebih. Oke, di sini kita habis melakukan pengecasan sedikit. Tadi ngecas mungkin sekitar beberapa menit doang, tapi diharapkan cukup untuk pendemoan kita. Karena sebenarnya di sini di video first impression ini gue nggak mau demoin terlalu banyak juga gitu, cuma sedikit aja. Dan kita sudah kembali lagi dengan gimbalnya. Dan ya, gue pengen kasih lihat nih, di sini ada layarnya, ada beberapa function yang bisa kita atur langsung di touchscreen-nya ini. Jadi kalau kita pakai touchscreen-nya ini, kita tidak perlu koneksikan ke handphone untuk beberapa pengaturan tertentu gitu. Jadi ini akan sangat membantu banget. Nah, di sini kalian bisa lihat ada fitur balance. Ini mirip dengan fitur yang hadir di Webuild 2 kemarin yang kita sempat review. Fitur yang gue suka banget karena kalau kita pilih, nah, bagian balance ini akan memperlihatkan motor mana yang kira-kira masih stress out gitu, yang mengalami tekanan paling besar alias belum balance gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, harusnya semua berada di tengah dan ini untuk motor yang tilt. Bentar, gue nggak gitu kelihatan. Nah ya, motor yang tilt dia hilang tiba-tiba ya. Mungkin ada pergerakan elemen lensanya juga, tapi kalian bisa lihat nih, gue akan mendemokan kalau misalkan dia mengalami berat di satu sisi. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau batasnya masih biru, masih dalam batas toleransi. Jadi kalau kalian pakai yang ukurannya agak lebih besar sedikit dari yang disupport, mungkin masih oke gitu. Motornya masih nggak masalah. Tapi kalau terlalu jauh biasanya dia kayak tadi. Tuh mulai kuning, jadi dia biru, kuning, dan merah. Gue pengen tes nyalain lightingnya dulu. Tapi gue belum tahu nih bagaimana cara nyalain lightingnya. Karena kalian bisa lihat, kalau kalian udah notice dari tadi, di sini ada lighting, feel light. Dia ada lampunya dan kita bisa atur intensitasnya ya. Wih,
terang juga. Tapi nanti hasilnya kita bahas ketika di reviewnya aja. Cuman ini cukup terang dan dia harusnya bisa ngatur temperaturnya juga setahu gua. Berubah ya. Dan ini menarik karena dia berarti bicolor, bisa diatur temperaturnya. Tapi kita dapat gel juga gitu. Kita dapat CTO, color temperature orange, city blue, dan ya warna kuning dan juga merah. Kita lihat. Warna biru. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas buat teman-teman dan semoga bisa meracuni juga. Silahkan tunggu reviewnya kalau masih ragu, tapi gue sangat yakin kalau gimbal ini bakal sangat racun. Terutama buat teman-teman yang banyak traveling keluar gitu kan, yang banyak berpindah-pindah tempat. Oke, paling itu aja. Jangan lupa kasih saran juga, kita mau review tentang apanya di gimbal ini. Silahkan taruh di kolom komentar. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera utama ada Al, di belakang kamera 2 ada Ska, dan jangan lupa berkarya.